Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Putra Jati Alkifari dari nomor absen 20. Hari ini saya akan menjelaskan tentang program C++ untuk menghitung akar persamaan kuadrat. Yang pertama yang kita lakukan adalah stack include IOStream. Nah, di dalam include IOStream ini berguna untuk sebagai header utama dari program C++, di mana kita sebagai compiler akan memasukkannya ke dalam header include IOStream tersebut yang telah mencakup cout, cin, dan juga endl. Lalu kita akan memasukkan include lagi. Nah, di dalam include CMath dia berguna untuk sebagai headernya saat kita melakukan operasi matematika. Nah, operasi matematika itu biasanya kompleks, seperti menghitung trigonometri, terus apa lagi ya, trigonometri dan lain sebagainya. Lalu kita using namespace std. Nah, using namespace std berguna untuk memberitahukan kita kepada compiler kalau misalkan program ini menggunakan file atau class yang tersedia di using namespace std. Setelah itu kita akan melakukan intMine. Nah, intMine sendiri berguna untuk sebagai wadah utama kita dalam menyimpan program yang akan kita tulis di dalam intMine tersebut. Biasanya diawali dengan tanda kurung kurawal terbuka. Lalu sama seperti kebanyakan codingan lainnya, setelah kita memasukkan intMine, kita akan melakukan pernyataan atau deklarasi dari double. Nah, double sendiri berguna untuk mendeklarasikan tipe data pecahan bilangan presisi berganda sebanyak 64 bit. Seperti ya kayak bilangannya itu banyak lah dibandingkan dengan float, tipe data float. Lalu double A, B, C, tidak sampai C aja ya. Nah, ini double ini dia akan menyatakan tipe data double untuk A, tipe data double untuk B, tipe data double untuk C. Lalu kita akan memasukkan cout masukkan nilai A. Nah, cout memasukkan nilai A artinya cout mencetak masukkan nilai A di dalam input. Di dalam input pada saat kita setelah selesai melakukan codingan, dia akan mencetaknya di dalam sini. Lalu jangan lupa juga kita akan menuliskan cin A. Nah, cin I sendiri berguna untuk meminta kita untuk memasukkan data A ke dalam program. Setelah A, lalu kita akan melakukan yang sama dengan cout. Nah, cout memasukkan nilai B artinya cout mencetak masukkan nilai B di dalam program. Lalu kita cin Nah, cin ini dia akan meminta data kita sebagai compiler untuk memasukkannya di dalam B.
lalu cout nilai C. Nah, cout artinya dia akan mencetak masukkan nilai di bagian masukkan nilai C di dalam sebuah input. Lalu kita in C. Nah, di bagian in C ini program akan meminta kita sebagai compiler untuk memasukkan datanya ke dalam C. Lalu kita klik double B sama dengan B per kedua. Nah, di sini double P yaitu untuk mewakili tipe jenis data double untuk P, di mana P sendiri akan memuat rumus seperti B dibagi 2 kali A. Lalu double untuk double untuk bagian Q. Nah, double Q sendiri untuk tipe data, untuk mewakili tipe data double untuk bagian Q. Lalu di bagian sini kita akan memasukkan C kurang B kali B kali B kali 4 dikali A. Nah, di sini tipe data double untuk Q sama dengan C dikurang B kali B per 4 kali A. Setelah double, kita akan memasukkan nilai double untuk X1. X1 sama dengan negatif B plus SQRT negatif Q. Nah, di sini tipe data double untuk mewakili double X1 yang dimana hasil dari program ini seperti minus P ditambah SQRT minus Q. Nah, SQRT sendiri artinya itu adalah akar kuadrat dari negatif Q. Setelah ini selesai diproses, dia akan disimpan ke dalam double X1. Lalu kita akan melakukan yang sama, yaitu double X2 sama dengan negatif B dikurang SQRT negatif Q lagi. Nah, ini tipe data double untuk X2 sama dengan negatif P negatif SQRT negatif Q, yang dimana hasil dari operasi operasi matematika ini akan disimpan di dalam X2 dengan tipe datanya yaitu double. Ini kita setelah ketik program yang akan dijalankan, sebaiknya kita harus melakukan tanda titik koma. Setelah double, langkah selanjutnya itu adalah kita akan mencetak cout yaitu akar persamaan. Nah, di bagian sini cout dia akan mencetak bentuk dari akar-akar persamaan kata-kata ini. Lalu ada handle. Handle ini berguna untuk menurunkan compiler yang telah kita tulis sebelumnya ke dalam satu baris di bawah, seperti
kegunaan dari enter. Lalu ada cout x1 sama dengan Nah, cout x1 dia akan mencetak x1 lalu handle. Nah, handle sendiri yang telah saya jelaskan sebelumnya fungsinya untuk menurunkan kompiler yang telah kita tulis di satu baris di bawahnya. Lalu ada cout x2 x2 Nah, di sini cout dia akan mencetak x2 lalu handle. Fungsi handle sendiri yang telah saya jelaskan sebelumnya fungsinya untuk menurunkan satu compiler yang telah kita tulis sebelumnya di satu baris di bawahnya. Setelah cout, jangan lupa kita akan menutup program tersebut dengan tanda kurung kerawal seperti ini. Lalu kita akan menjalankannya. Oke, di sini telah dimasuk program akan meminta kita untuk memasukkan berapa nilai A. Data yang telah saya siapkan sebelumnya itu adalah sebagai berikut. 1, lalu ada -3, dan terakhir itu adalah 2. Nah, yang telah saya jelaskan sebelumnya yang dimana kan program kan meminta kita untuk memasukkan nilai datanya berapa. Seperti ini, A1, B-3, C2. Lalu setelah kita masukkan, dia akan diproses di bagian perumusan ini. Yang seperti tipe data double P, tipe data double Q, tipe data double X1, tipe data double X2. Nah, setelah selesai semuanya, maka hasil yang didapatkan akan dicetak dari cout. Cout X1 dia akan mencetaknya di bagian sini. Mencetak X1 sama dengan hasilnya yaitu 2, mencetak X2 sama dengan data hasilnya yaitu adalah 1. Oke, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kalimat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.